Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami, Rema Suara Pertobatan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami hati yang lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, memberikan pemahaman iman bagi kami, dan membuat hidup kami Tuhan mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau boleh menyatakan firman-Mu, karena firman-Mu menyelamatkan hidup kami, firman-Mu memberkati hidup kami, dan firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8a. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Berbicara mengenai pertobatan atau kehidupan iman kita bukan hanya sekedar kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi pertobatan itu berbicara mengenai orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus harus terlihat perubahan secara nyata di dalam hidupnya. Perubahan baik itu dari cara berpikir atau cara pandang, perubahan di dalam tutur kata, perubahan di dalam sikap hati, dan juga perbuatan. Yohanes mengatakan bahwa hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Mengapa seseorang perlu bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Hal yang pertama, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan hal yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Dan hal yang ketiga, pertobatan itu menuntun kita kepada pengudusan, dan akhir dari semuanya itu adalah kehidupan kekal. Hal yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mengapa kita perlu bertobat? Seseorang bertobat ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Adanya perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan itu perubahan hidup itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita mengerti juga dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Hati pertobatan dilihat oleh Tuhan, tetapi buah pertobatan dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mengapa pertobatan itu perlu dan menghasilkan buah-buah pertobatan? Hal yang pertama, karena saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Kita sudah diampuni segala dosa kita, sudah didamaikan dengan Tuhan, dan kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, tidak lagi dibelenggu oleh dosa kita. Dimerdekakan dari dosa supaya kita hidup di dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ada kebebasan hidup, baik hubungan kita dengan Tuhan, bahkan juga hubungan baik kita dengan orang lain. Karena kita bukan orang-orang yang diperbudak oleh dosa, tapi orang-orang yang sudah dimerdekakan untuk bebas memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, buah-buah pertobatan itu diperlukan dari setiap pribadi kita, karena kita harus hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran, kita perlu mengetahui bahwa sebagai anak-anak Allah kita memiliki status yang benar di hadapan Tuhan, sehingga cara hidup kita pun harus benar. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah pertobatan. Orang yang sudah bertobat hidup dalam kebenaran, mudah untuk mengampuni, mudah untuk mengasihi, mudah untuk memberi, mudah untuk memahami orang lain, dan menerima orang lain sama seperti Kristus menerima hidup kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga menjadi satu introspeksi diri. Apakah kita masih suka mendendam orang lain, sulit untuk mengampuni? Berarti kita belum orang-orang yang bertobat untuk hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Hal yang ketiga, mengapa kita perlu bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan? Pertobatan dan buah pertobatan membawa hidup kita baik secara jasmani maupun secara rohani kepada kekudusan hidup. Firman Tuhan berkata bahwa sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita hari semakin dikuduskan dan menyerupai Allah. Menyerupai Allah itu dalam hal perbuatan, dalam hal tutur kata, dalam hal perilaku, sikap hidup, semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang semakin dikuduskan dan semakin menyerupai Tuhan, semakin punya kepekaan mana kehidupan dan perbuatan atau sikap yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berikan salah satu contoh. Orang yang bertobat dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin peka dengan cara hidup dan perbuatannya. Salah satu contoh, ketika kita memiliki teman, sahabat, atau orang lain, lewat perkataan kita, perbuatan kita mungkin mengecewakan atau menyakiti, ada penyesalan di dalam diri kita. Bahkan juga kita merasa bersalah kepada diri sendiri karena sudah menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Nah, itu membawa hidup kita kepada pengudusan, sehingga kita meminta ampun kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan, sehingga kita kembali lagi memperbaiki cara hidup kita. Pertobatan membawa hidup kita kepada pengudusan. Mengapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Menghasilkan buah-buah pertobatan bukan hanya saja perubahan hidup, tetapi ada pengudusan hidup yang semakin menyerupai dengan Tuhan, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Orang yang bertobat, orang yang diberkati. Orang yang bertobat, orang yang dimerdekakan. Orang yang bertobat, orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.